Prinsip kepemimpinan saya sebagai pengurus MPK adalah untuk selalu jujur, berani, dan mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas saya. Memiliki etika, cara bertindak, berpikir, maupun berkata-kata. Kawan, penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari ikuti terus praktek public speaking virtual bersama dengan peserta LDK, OSIS, dan MPK SMP Yosudarso Curug Tangerang yang mereka kirimkan setelah selesai LDK. Hai, saya Tama Jasmine dari Seksi Sosial. Jadi materi LDK hari ini kita diajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik dalam hal karakter maupun tindakan. Dan makna dari LDK hari ini secara pribadi saya mendapatkan pengajaran untuk dapat lebih baik lagi ketika nanti menjadi OSIS maupun ketika nanti menjalankan setiap tugas-tugas. Dan prinsip kepemimpinan yang dihidupi sebagai pengurus OSIS, saya harus dapat menjadi contoh yang baik, teladan yang baik untuk para siswa-siswi SMP Strada Yosudarso. Dan kesan terhadap LDK virtual ini, saya merasa senang meskipun ada di rumah, tetapi panik membawakan acara ini dengan sangat seru dan sangat menarik juga. Jadi LDK OSIS kali ini meskipun virtual tetapi panik dapat memberikan kesan yang bagus untuk OSIS dan MPK di tahun ini. Terima kasih. Selamat siang semua, Pak Nik dan Miss Anas. Nama saya Maria Aviola dari SMP Strada Yosudarso sebagai pengurus MPK. Kemarin, tanggal 12 Februari, saya baru saja melakukan LDK bersama teman-teman OSIS dan MPK SMP Strada Yosudarso, ditemani dengan Pak Nik dan guru lainnya. Materi yang disampaikan oleh Pak Nik sangat seru, berupa kepemimpinan, komunikasi, mindset, ikrar OSIS, dan masih banyak lagi. Materi berupa kepemimpinan mengajarkan saya bahwa sebagai seorang OSIS atau MPK, kita harus selalu bisa memimpin jalan yang benar. Karena pemimpin adalah seseorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh yang unggul untuk mencapai tujuan. Maka dari itu, saya mengerti bahwa OSIS dan MPK harus melakukan LDK untuk menjadi pemimpin yang baik. Makna LDK pribadi menurut saya ini untuk melatih kepribadian yang unggul dan berani. Karena sebagai OSIS dan MPK haruslah kita berani bertanggung jawab dan dapat mengetahui mana yang baik dan yang benar. Prinsip kepemimpinan saya sebagai pengurus MPK adalah untuk selalu jujur, berani, dan mampu bertanggung jawab atas tugas-tugas saya seperti 5 nilai dasar Strada. Saya sangat senang dengan adanya LDK OSIS dan MPK ini. Karena dengan adanya LDK ini, saya menjadi lebih akrab dengan teman-teman OSIS dan MPK yang lain. LDK ini sangat berkesan bagi saya. Meskipun melalui virtual Zoom, saya dapat berbincang langsung bersama Pak Nik dan banyak bermain game yang seru serta banyak tantangan. Kedepannya, saya harap saya bisa menjadi pribadi yang baik sebagai pemimpin yang baik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Stabella. Materi singkat dari LDK kemarin adalah menjadi seorang pemimpin. Apa sih yang dimaksud dengan pemimpin? Seseorang yang mampu memberikan teladan dan pengaruh yang baik terhadap anggota kelompok lainnya. Bukan hanya jiwa kepemimpinan yang harus kita miliki, tetapi juga kita harus memiliki komunikasi yang baik antara anggota-anggota lainnya. Serta kita harus memiliki etika, cara bertindak, berpikir, maupun berkata-kata. Dan juga kita harus memiliki kreativitas yang bagus untuk mengembangkan organisasi yang sedang kita ikuti atau kita jalani. Dan juga kita harus memiliki mindset dari cara bersikap, berperilaku, kebiasaan maupun karakter. Dan kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran diri,
untuk dalam mengambil atau membuat keputusan yang mampu menguntungkan kedua belah pihak saat terjadi konflik atau masalah yang terjadi di organisasi. Makna LDK pribadi menurut saya mengembangkan jiwa kepemimpinan atau melatih jiwa kepemimpinan yang dimiliki, dan juga bukan hanya jiwa kepemimpinan yang harus kita miliki, tetapi juga kita harus memiliki sikap, perilaku, serta kata-kata untuk menjadi teladan atau contoh yang baik bagi anggota-anggota lainnya. Prinsip kepemimpinan yang dihidupi sebagai pengurus OSIS memiliki rasa tanggung jawab serta kesadaran diri terhadap diri masing-masing. Kesan terhadap LDK virtual kemarin mengajarkan atau melatih jiwa kepemimpinan yang dimiliki, bukan hanya cara memimpin tetapi juga cara bersikap, berperilaku, tindakan, kata-kata yang mampu menjadi contoh bagi anggota-anggotanya. Terima kasih. Pak, selamat sore. Nah, sekarang nama saya Ayla Bria, saya dari SMP Stadion Sudarso, saya kelas 8 dari pengurus OSIS. Nah, sekarang saya ingin membahas materi LDK pada hari ini, yaitu tentang menjadi pemimpin terdepan dan penggerak. Materi pertama yaitu jati diri seorang pemimpin. Seorang pemimpin yaitu seseorang yang mampu memberi teladan dan pengaruh karena kompeten dan berkarakter unggul untuk mencapai tujuannya. Mengapa mereka disebut pemimpin? Karena terdapat dalam dirinya, dalam reputasinya, dalam kemampuannya, dan dalam imannya. Nah, ciri-ciri pemimpin itu apa aja sih? Nah, ciri-ciri pemimpin tuh yang ada 6, yaitu yang pertama, mempengaruhi, menunjukkan arah, menyatukan, menjembatani, menaikkan, mendorong, atau menarik. Lalu, apa sih mengapa kita harus percaya pada diri sendiri? Yaitu ada keteladanan, pengaruh, tujuan, strategi, modal atau potensi, dan motivasi dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi pemimpin yang patut untuk dicontoh. Lalu ada yang kedua itu komunikasi digital dan real. Komunikasi terdapat dalam gambar, yaitu ada yang pertama yaitu diri sendiri atau orang yang menyampaikan pesan atau materi terhadap orang lain. Yang kedua yaitu ada lawan bicaranya, pasti dong ya, masa dia ngomong sendiri gitu. Kedua, lawan bicara atau orang yang mendapat pesan dan menerima materi tersebut, atau biasa disebut dengan komunikan yang kedua. Ketiga, yaitu ada isi bahan atau bahan materi yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang keempat yaitu media atau tempat yang sesuai. Nah, lalu komunikasi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Memimpin yang beretika yaitu ada 4 kata yang patut untuk dicontoh dan patut untuk diucapkan supaya lebih sopan. Yang pertama yaitu permisi, yang kedua maaf, ketiga tolong, dan keempat terima kasih. Itu adalah pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas dan berani memberikan pendapat kita. Nah, yang terakhir adalah kesan dalam LDK virtual pada hari ini. Nah, kesannya yaitu sangat menyenangkan, walaupun dalam bentuk virtual seperti ini, tetapi sangat menyenangkan. Dapat berbicara, mendapatkan materi walaupun dari virtual. Terima kasih, sekian dari saya.
Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore, Pak. Melahirkan contoh sebagai bahasa untuk mengajak anggotanya untuk disiplin di sekolah. Selanjutnya adalah kebersamaan. OSIS terdiri dari kumpulan siswa sebagai pengurus dan sebagai anggota. Program kerja disusun dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan. Artinya, gerak langkah OSIS akan lancar dengan adanya sebuah kebersamaan antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Selanjutnya adalah sosial. Organisasi OSIS ini adalah organisasi yang bersifat sosial. Pengurus OSIS maupun anggota bekerja bukan digaji. Gerakan OSIS merupakan gerakan sosial untuk kemasalahan anggotanya. Gerakan ini juga bertujuan untuk menumbuh mengembangkan nilai-nilai sosial dalam diri siswa maupun siswi. Yang terakhir itu adalah kesan terhadap LDK secara virtual. Kesan saya ialah menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena menurut saya di tengah pandemi yang sedang tinggi-tingginya, kita tetap semangat dan tidak menyerah dengan kondisi saat ini. Seperti halnya pada kegiatan kemarin, LDK, SMP Stradaya Surdaso, OSIS dan MPK. Kita mengikutinya dengan bersemangat. Dan juga kita, walaupun dari rumah masing-masing, kita tetap mengikutinya dengan semangat dan ada keinginan tersendiri dari kita untuk mengikuti acara tersebut dari awal hingga akhir. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat sore, saya Devi Medi dari SMP Stradaya Sudarso, merupakan pengurus MPK. Materi LDK yang dipelajari adalah tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki sikap rela berkorban, bertanggung jawab, teladan yang baik, pemberani, tangguh, dan kuat. Pemimpin juga harus memiliki etika dengan mengucapkan kata maaf, terima kasih, permisi, dan meminta tolong. Di dalam organisasi OSIS dan MPK ini harus ada komunikasi dan interaksi. Contoh, saat rapat memberikan pendapat dan mengikuti kegiatan OSIS dan MPK. Makna LDK menurut saya pribadi, LDK itu latihan dasar kepemimpinan yang penting untuk organisasi seperti OSIS dan MPK ini. LDK ini adalah latihan yang dikembangkan untuk melatih jiwa kepemimpinan siswa-siswi agar menjadi kuat dan tangguh. Sebagai pengurus OSIS dan MPK, sebaiknya memiliki prinsip growth mindset. Growth mindset akan percaya bahwa segala sesuatu akan dikuasai lewat proses belajar. Sukses maupun gagal ditentukan oleh usaha dari diri kita sendiri. Karena OSIS maupun MPK harus bisa menerima tantangan dan menerima kegagalan, serta tidak boleh mengeluh. Terakhir, pesan saya dengan LDK virtual ini, mungkin jika dapat bertemu langsung akan lebih menyenangkan dan seru. Tetapi saya bersyukur dapat mengikuti LDK virtual ini yang membuat saya tahu prinsip dasar kepemimpinan. Berkomunikasi itu sangat perlu. Pemimpin harus percaya diri, tidak suka mengeluh dan rela berkorban, dan lain-lainnya. Saya senang dengan LDK virtual ini dan bersyukur dapat mengikuti hingga akhir. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Patricia Chelsea dari Humas MPK Yosudarso. Hari ini saya akan membuat video untuk materi LDK singkat, makna LDK pribadi, prinsip kepemimpinan yang dihidupi sebagai pengurus OSIS, juga kesan terhadap LDK virtual. Pertama, untuk materi LDK singkat, sebagai pemimpin harus memiliki growth mindset, karena pemimpin harus bisa menjadi contoh yang baik untuk banyak orang dan memberi hawa positif. Growth mindset juga bisa berupa pikiran kita sebagai pemimpin yang berani yakin, memiliki keyakinan bahwa kecerdasan kemampuan seseorang bisa dikembangkan secara tak terbatas lewat proses belajar dan usaha. Menjadi pemimpin juga harus beretika agar bisa menjadi contoh untuk banyak orang. Pemimpin juga harus berani berkomunikasi dengan banyak orang agar memudahkan proses dalam satu organisasi. Semua orang bisa menjadi pemimpin asal ingin mencoba, karena pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan.
Selanjutnya untuk makna LDK dari saya pribadi itu adalah kegiatan untuk seseorang berlatih dasar-dasar untuk menjadi seorang pemimpin, juga untuk menambah ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama saat menjadi pemimpin. Lalu prinsip kepemimpinan yang dihidupi sebagai pengurus OSIS itu merancang, membuat proposal, dan melakukan. Sebagai sebuah organisasi, OSIS bisa merancang kegiatan untuk anggota sekolah. Selanjutnya, sebagai anggota sekolah yang memiliki jiwa kepemimpinan, OSIS bisa membuat proposal untuk kegiatan yang akan diselenggarakan. Dan karena OSIS adalah sebuah organisasi sosial, selanjutnya OSIS bisa melakukannya bersama-sama dengan semua anggota OSIS ataupun MPK, juga bisa melakukannya bersama anggota-anggota sekolah lain. Lalu terakhir, kesan saya terhadap LDK virtual dari saya pribadi sejujurnya asik karena pembawaan dari narasumber yang asik juga. Namun karena susah terbawa suasana, sedikit boring karena hanya duduk di dalam kamar sendirian dan duduk di depan layar kurang lebih 9 jam, jadi sedikit boring. Sekian video dari saya. Terima kasih. Hai, saya Gadis Herlianti kelas 8A dari Majelis Perwakilan Kelas atau MPK di bidang kewirausahaan. Untuk materi LDK kemarin seru banget belajar bareng Pak nih. Saya jadi lebih tahu kreativitas saya tuh gimana-gimananya, terus apa sih yang otak mana yang saya gunain gitu-gitu. Cuman sayangnya saya cuma bisa ikut dari sesi 1 sampai sesi 2, dan itu pun dia sampai akhir sesi 2 nya. Dikarenakan saya ada acara keluarga yang penting, jadi saya cuma bisa susul di penutupan akhir, benar-benar penutupan, dan itu pun harus off cam. Untuk makna LDK pribadi menurut saya cukup seru LDK kemarin, karena yang jarang on cam tuh pada berani on cam semua gitu, benar-benar nunjukin satu muka, terus jadi bisa kenal, oh ini tuh si ini, itu tuh si ini gitu. Terus untuk poin ketiga saya nggak bisa jelasin karena saya nggak ikut di sesi tersebut, mohon maaf sekali Tami. Dan untuk poin keempat, LDK virtual ya. Untuk LDK virtual menurut saya sih kemarin sih seru-seru aja, cuman saya berharapnya sih ada LDK offline ya kemarin, tapi karena COVID lagi naik dan gak disetujuin kepala sekolah juga, jadinya ya LDK-nya virtual. Dari pengalaman teman-teman saya yang lain dari dulu zaman makan SMP, SMA gitu-gitu, katanya tuh LDK seru banget, bener-bener bisa kenal, jadi punya temen, terus punya kelompok gitulah. Tapi sayang banget LDK angkatan saya harus virtual karena COVID. Ya segini aja sih video dari saya. Terima kasih untuk kalian. See you. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Claudia Jacqueline Daniela Manehan, biasa dipanggil Jacqueline. Saya telah mengikuti LDK, OSIS, dan MPK bersama Pak Nik Saragi. Pak Nik Saragi telah mengajarkan beberapa materi, yaitu tentang materi kepemimpinan, hubungan interaksi maupun komunikasi, ciri-ciri seseorang atau kepribadian diri seseorang, dan juga bagaimana cara OSIS dan MPK untuk membangun nama baik sekolah. Makna LDK pribadi. Makna LDK pribadi menurut saya ini dapat, dengan adanya LDK ini, membuat saya menjadi lebih percaya diri, membuat saya menjadi lebih semangat, menjadi disiplin, dan dapat menjadi pengurus OSIS yang lebih baik untuk kedepannya. Prinsip yang harus dihidupi sebagai pengurus OSIS adalah, menurut saya, yang harus dihidupi adalah pertama, yaitu adalah sikap bertanggung jawab, disiplin, dapat menghadiri rapat OSIS tepat waktu, dan juga dapat mengambil keputusan dengan baik, serta selalu semangat. Kesan terhadap LDK virtual ini adalah, menurut saya kesannya adalah supaya
anak-anak OSIS dan MPK menjadi lebih baik ke depannya, dapat mengambil keputusan dengan baik, dan dapat menjadi lebih semangat, jujur, disiplin, dan dapat ke depannya menjadi lebih untuk membangun nama sekolah menjadi lebih baik lagi. Dan di sini saya juga berterima kasih untuk Pak Nik Saragi yang sudah mau menemani kami para anak-anak OSIS dan MPK dari pagi hingga sore hari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Thomas Marvelino Armando Peja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang LDK. Pertama-tama, apa itu LDK? LDK adalah latihan dalam kepemimpinan, seperti melatih menjadi pemimpin, cara berkomunikasi, mempelajari hal baru dan taktik. Makna untuk diri saya membuat saya berani menjadi pemimpin, belajar berkomunikasi, dan menjadi MPK yang baik. Prinsip saya dalam kepemimpinan yang dihidupi sebagai pengurus OSIS adalah menjadi pemimpin yang baik dan menjadi contoh dan teladan bagi murid-murid. Pesan terhadap LDK virtual adalah jalan pertama untuk saya menjadi pemimpin dan kesuksesan. Sekian, terima kasih. Setelah kamu mendoakan para pemimpin, mendoakan papa mama sebagai pemimpin yang kuat, pemimpin yang utama, mendoakan kepala sekolah, pembina OSIS sebagai pemimpin yang punya andil besar dalam membentuk kepemimpinanmu di OSIS. Sekarang bagi kamu sendiri. Bagi kamu sendiri, nah. Coba sekarang kamu sendiri. Niatkan 1, 2, 3 semangat kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan yang seperti apa yang mau kamu hidupi. Apakah kamu mau lebih percaya diri? Apakah kamu mau lebih bertanggung jawab? Apakah kamu mau lebih disiplin? Apakah kamu mau lebih banyak mungkin berkorban untuk tenaga, pemikiran, waktu, dan sebagainya? Coba kamu tentukan. Kawan, terima kasih dukungan Anda sudah menonton. Semoga berdaya guna bagi Anda. Sampai ketemu.